Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas join ya pada MySQL. Ini sudah masuk ke MySQL lanjut sebenarnya. Karena di join ini kita bisa menyelesaikan berbagai kasus ya untuk query gitu. Join itu merupakan salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Kalau nanti kita dihadapkan pada relasi yang kompleks dan yang ingin kita query, yang ingin kita tampilkan itu nanti akan kompleks, maka pakainya adalah join. Gitu. Join dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel di dalam basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel temporary ya, yang disebut sebagai join table. Jadi kalau abstraknya ya, kita kan bermain di query gitu. Ketika kita memakai perintah join, itu bisa dibilang kita itu sebenarnya meng-create sebuah table lagi gitu. Tapi sifatnya temporary gitu. Yang dia dikemas menggunakan join itu gitu. Jadi bukan select bintang lagi gitu ya, bukan menampilkan semuanya lagi. Tapi yang ditampilkan adalah join itu. Tabel A join dengan tabel B. Kemudian ada syarat-syarat tertentu yang dipakai untuk join itu. Gitu. Entah yang ditampilkan yang sebelah kiri aja misalkan, atau yang sama aja, gitu. Yang kanan saja, atau yang lainnya. Gitu. Join dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu inner sama outer. Prinsipnya ini inner sama outer, walaupun nanti ada full sebenarnya, full outer join, dia masuk outer juga yang merelasikan semuanya gitu, menampilkan semuanya. Dan ini adalah inner join. Inner join pada dasarnya adalah menemukan persimpangan, kata kuncinya itu persimpangan atau intersection. Kalau kita lihat di dalam sebuah diagram ya, diagram Venn ya, yang diarsir inilah yang nanti akan diminta, yang akan mau ditampilkan menggunakan inner join. Karena inner itu prinsipnya adalah dia yang persimpangan. Artinya datanya si A, datanya himpunan A, dan datanya himpunan B yang sama saja yang ditampilkan. Yang nggak sama gimana? Dia masih putih, artinya tidak ditampilkan, diabaikan. Sintaknya select bla bla bla. Ya, ini adalah tab fieldnya yang mau ditampilkan, boleh dikasih bintang artinya semua atau spesifik seperti ini A1, A2 dan seterusnya. From R1 itu adalah A-nya, himpunan pertama atau tabel pertama, diinterjoinkan dengan R2 itu B-nya. On R1 join key, ini adalah keyword primary key-nya dari R1 sama dengan R2 join key. Ini adalah primary key-nya R2. Atau secara implisit seperti ini. Select bla 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 from bla bla bla. Ini yang kita lakukan kemarin di relasi biasa. Ya kan, masih ingat kan? From-nya itu langsung ditulis dua tabel di situ. Atau kalau banyak ya banyak tabel. Where R1 primary key-nya apa sama dengan R2 primary key-nya apa. Bukan primary key ya, join key, sorry, ini bukan primary key, tapi ini yang merupakan bisa primary, bisa foreign key yang menjadi key dari join kedua tabel ini. Jadi sama dengan ini yang menjadi kunci di sini. Kalau di sini yang menjadi kunci ya inner join sama dengan ini. Artinya inner join itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan di relasi biasa kemarin menggunakan query secara implisit. Tapi kita kali ini akan menariknya kembali ke teori asal, yaitu join. Sebenarnya yang kemarin kita lakukan itu sudah join ya, namanya inner join, cuman kita nggak pakai kode joinnya, kita masih pakai yang implisitnya. Dan ini adalah contoh kasusnya. Diketahui ada dua tabel
tabel gaji dengan karyawan. Ini saling berelasi. Yang gaji itu punya gaji ID sebagai primary key dan karyawan punya karyawan ID sebagai primary key. Tapi yang direlasikan antara karyawan dan gaji atau gaji dengan karyawan adalah karyawan ID-nya ini. Itulah yang disebut sebagai join key. Kalau digaji, karyawan key itu sebagai foreign key, ya kan? Dia berasal dari tabel karyawan, sehingga ini merupakan kunci tamu, ya. Tapi di karyawan, dia menjadi primary key. Dan karyawan ID inilah yang menjadi join key. Gitu. Sehingga kalau kode tadi itu dieksekusi, inner join, ya, itu dia hanya tergantung ini hanya akan menampilkan yang sama saja. Select bintang from karyawan. Atau ini ketahuinya ini ya, 1 sampai 6 karyawan ID-nya. Gaji ID-nya sekian, tapi fokus kita di sini. Di karyawan ID yang ada adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tandai ya. Berarti ada satu yang nggak ada, yaitu 6 ini. Gitu. Fokus kita di join ID. Kemudian, kalau kita eksekusi, inner join-nya adalah select bintang from karyawan, artinya semua field di tabel karyawan maupun gaji ya. Inner join gaji on karyawan, ini tabel dot karyawan ID, ini merupakan join key-nya dari karyawan, sama dengan tabel gaji dot karyawan ID join key-nya gaji. Kalau sama berarti cuman ada 5 karyawan ID saja yang tampil di situ. 6-nya dia nggak tampil karena dia nggak sama. Di tabel karyawan ada, tapi di tabel gaji nggak ada, sehingga di kasus inner join dia nggak ikut tampil, yang lain ikut. Ini keterangannya. Record yang ditampilkan sebanyak 5, 1-5. Inner join hanya memperhitungkan kondisi key yang terkait antara tabel karyawan dengan tabel gaji. Karyawan ID 6 tidak ditampilkan karena tidak terkait dengan tabel gaji. Artinya di sini karyawannya ada, nomor menantu namanya Febri, tapi dia belum gajian gitu. Karena di tabel gaji dia nggak muncul namanya, karyawan ID-nya nggak muncul. Ya bisa jadi Febri ini dia baru masuk misalkan ya. Tabel gajinya ini di view ketika dia baru mulai awal gitu. Terus outer join. Outer join itu ada 3, left outer, right outer, sama full outer. Yang pertama adalah left outer join. Left outer join itu yang dikembalikan, artinya yang kalau pemrograman itu return ya, mengembalikan nilai itu semua nilai yang ada di tabel pertama atau di tabel kiri, ditambah dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai atau 0 jika tidak ada yang sesuai. Kita bisa memahami dengan mudah biasanya menggunakan gambar seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan outer join, left outer join, berarti yang tabel pertama atau tabel yang kiri ini yang dominan plus tabel kanan yang dia itu nilainya sama dengan tabel yang kiri. Artinya yang bersimpangan, interselection itu tadi akan ikut ditampilkan. Sintaksnya sama ya, hanya mengganti di sini left outer join. Seperti itu. Kalau tadi kan inner join. Kalau ini left outer join, yang lain sama. Dan ini tidak punya query yang eksplisit kayak tadi. Contohnya ini left outer join, sehingga dominan yang sebelah kiri plus yang interselect
berseberangan dengan di yang sebelah kanan. Select bintang from karyawan, left join gaji. Jadi left join on karyawan ID sama dengan gaji.karyawan ID. Join ID-nya tetap karyawan ID, tapi kita menggunakan left join sehingga hasilnya nanti seperti ini. Yang sebelah kiri yang dominan, artinya semua ditampilkan, ya kan? Ini semua kan? Plus beberapa di kanan yang sama dengan yang kiri, yang ada hubungannya. Sehingga kalau kiri tadi ada 6 record, 6, dan yang kanan hanya ada 5, dan kebetulan di sini berhubungan semua ya, 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Berarti di left outer join dia dominan sebelah kiri dan kanannya itu ada yang kosong, yaitu yang Febri, karyawan ID 006. Record yang ditampilkan 6 record. Left join akan menampilkan semua tabel yang kiri dari kondisi join, yaitu tabel karyawan, dan semua data pada tabel karyawan ditampilkan. Ini sebelah kiri kan karyawan ya, meskipun tidak ada kecocokan key pada tabel gaji. Pokoknya yang ini kebetulan cocok sih. Kalau ada yang nggak cocok itu tetap ditampilkan. Ini yang satu ini ya nggak cocok ya, itu tetap ditampilkan, tapi yang kanan yang tabel gaji dikasih 0, artinya ya nggak ada isinya ya, seperti itu. Kemudian contoh left outer join yang kedua, yaitu menggunakan kondisi. Ini kalau kasusnya tidak semua ditampilkan, tapi hanya yang mengacu pada sebuah kondisi tertentu. Di sini dicontohkan kalau kondisinya itu is null, artinya yang kosong di tabel kirinya, yang di tabel kanannya. Nah, contohnya sama ya, jadi select bintang from karyawan, left outer join gaji, pakai left join sama left join gaji on karyawan.karyawan ID. Jadi join ID-nya karyawan sama dengan gaji.karyawan ID, where gaji.karyawan ID is null, artinya di mana yang ditampilkan nggak semuanya, tapi yang tabel field karyawan ID di tabel gajinya itu is null, kosong, sehingga hanya ditampilkan satu record, yaitu si Febri 006 yang tadi memang digaji itu kosong gitu. Data yang ditampilkan hanya satu record. Hal ini karena hanya ada satu data yang belum memiliki kecocokan key, yaitu si karyawan ID 06, seperti itu. Kemudian ini adalah right outer join. Kalau right outer join atau right join itu pada dasarnya sama dengan left join, cuman dibalik, yang sebelah kanan sekarang yang dominan. Semua nilai pada tabel kanan ditambah nilai dari tabel kiri yang sesuai. Sama ya, right outer ini kelebihan R-nya ya. Select A1 bla 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 from tabel kiri, right outer join R2. Jadi tetap sama R1, artinya ini yang kiri, ini yang kanan, sehingga nanti dominan yang R2 gitu ya. Tapi kalau diganti from R2 right outer R1, berarti R2-nya ini sebagai tabel kirinya dan R1 sebagai tabel kanannya, sehingga dominan nanti di R1 gitu ya. Jangan kebalik ya. Tetap nanti di sini from R1-nya itu yang tabel kiri, R2-nya yang tabel kanan, sehingga nanti dominan di R2-nya. Right outer join R2 on R1.join key sama dengan R2.join key, sama dominan sebelah kanan plus data yang beririsan, data tabel kiri yang beririsan. Terus ini adalah contohnya. Jadi select bintang from gaji, right join karyawan on gaji.karyawan ID sama dengan karyawan ID. Jadi kita menggunakan right join. Jadi ini gaji, ini kiri, tetap
Oh, di sini gaji ini menjadi kanan ya. Kemudian di right outer join-nya karyawan on gaji.karyawan ID sama dengan karyawan.karyawan ID, sehingga ditampilkan seperti ini. Gajinya ada yang kosong, gaji kiri ya, karena kita dominan kanan, sehingga kita coba kasusnya itu mulai dibaca dari kiri dulu. Gaji dia R1, gaji ID, karyawan ID, gaji pokok itu sebelah kiri, kemudian right join karyawan sebelah kanan. Kebetulan karyawannya lebih banyak dari gaji, sehingga yang muncul seperti ini. Nanti di tabel gaji yang sebelah kiri adalah 0 dan yang sebelah kanan dia terisi. Terdapat 0 pada tabel sebelah kiri. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan kecocokan key antara kedua tabel. Right join akan menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan, artinya yang ada di sini, dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set 0 secara otomatis pada tabel sebelah kiri. Sama prinsipnya dengan left join tadi ya, seperti itu. Ini sama juga kalau dikasih kondisi. Sama, ini gaji dia sebagai tabel kiri, right join karyawan sebagai tabel kanan, sehingga nanti akan dominan di karyawan gitu. Sehingga tentunya seperti ini, gajinya kosong dulu, karyawannya ada isinya, dan yang diminta adalah where gaji karyawan ID is 0. Jadi hanya yang is 0 aja yang ditampilkan, jadi nggak semua di kasus ini ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah full outer join. Kalau ini sih semua ditampilkan gitu ya, namanya full outer join. Jadi mau tabel kiri, mau yang kanan atau yang beririsan, itu semuanya ditampilkan, sehingga hasilnya nanti akan keluar semua apa yang sudah ada di dalam database gitu. Baik, itu saya kira untuk materi kali ini. Dan untuk tugas praktikumnya, jadi kita akan mengimplementasikan database yang sudah kita create di praktikum sebelumnya, di praktikum 5 ya, yaitu tentang provinsi, kota, kecamatan ya. Ini saya kira menjadi database yang mudah diingat ya. Antara provinsi dengan kota dengan kecamatan kan pasti di mana-mana hasilnya seperti ini ya kan. Satu provinsi dia punya banyak kota, satu kota punya banyak kecamatan, seperti itu. Ini yang akan kita pakai. Database-nya kita sudah punya mestinya ya. Jadi kalian bisa pakai kembali database yang isian database yang sudah ada. Kalau belum ya harus buat dulu ya, seperti ini. Kemudian untuk yang A ini hanya mencoba-coba yang tadi mencoba-coba query yang tadi dijelaskan, inner join seperti apa kalau diterapkan di kecamatan dan kota. Misalnya seperti ini. Kemudian inner join pakai using. Nah, ada lagi nih namanya using untuk menampilkan kedua tabel dengan field yang direlasikan hanya ditampilkan satu kali di awal tabel atau terletak paling kiri. Nanti bisa kalian coba using itu, inner join pakai using. Kemudian left outer join ada on-nya. Nah, ada pengembangan ya, ada on untuk menampilkan kedua tabel yang direlasikan dengan menampilkan semua record meskipun tidak bersesuaian dengan tabel yang lain dengan jumlah record, tergantung jumlah record sebelah kiri. Dengan on itu berfungsi menampilkan kedua tabel lengkap dengan semua fieldnya tanpa menyingkat tampilan field yang direlasikan dengan menampilkan satu kali. Artinya field yang berrelasi itu ditampilkan dua kali, yaitu saat di deret tabel yang pertama, lalu di deret tabel yang kedua. Nanti bisa kalian coba. Select bintang from kecamatan, left outer join kota, on, bla bla bla, gitu ya. Prinsipnya sama sih. Left outer join pakai using, ini juga
bisa dicoba. Ini yang tetap yang A ini hanya nyoba-nyoba, sintaknya sudah diketahui ya. Kemudian hasilnya seperti ini kira-kira tergantung datanya. Terus baru di bagian B ada studi kasusnya. Buat query menggunakan join berdasarkan isian pada database di atas. Jadi tetap pakai database ini. Dan yang digunakan adalah join untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tampilkan ID provinsi dan nama provinsi. Berarti kan select ID provinsi, nama provinsi, where, bla bla bla. Yang tidak memiliki kota. Silahkan nanti dicek provinsi di database ini ya. Yang nggak memiliki kota itu yang mana gitu ya. Yang ada di sini kotanya kan cuma provinsi 1, nomor 2 nggak ada, 3, 4, 5, 6, 7. 2 sama 7 nggak ada kotanya ya kan. Banten sama Bali di sini nggak ada. Berarti mestinya hanya nama provinsi dan ID provinsi ya. 2 Banten, 7 Bali yang nomor 1. ID provinsi, nama provinsi itu. Nomor 2, tampilkan nama provinsi dan nama kota yang tidak memiliki kecamatan. Sama. Berarti yang berrelasi antara tabel kota dengan kecamatan. Tampilkan nomor 3, semua field pada tabel kota yang memiliki kecamatan. Kota yang memiliki kecamatan, semua field. Berarti kan select bintang, kota yang memiliki kecamatan, kota 1 nggak ada, 2, 3, 4, 1, 5, 6 harusnya ya. 1 Jakarta Pusat, 5 itu Surabaya, 6 itu Sleman, yang nggak ada kecamatan di sini. Kemudian tampilkan nama kota dan nama kecamatan dari Provinsi Jawa Timur, baik yang ada rekodnya maupun nol. Nama kota dan nama kecamatan di Provinsi Jawa Timur. Kota, kecamatan. Jadi harus tarik dari kecamatan, kota, baru provinsi. Semuanya, bahkan yang ada nolnya. Gitu. Terus tampilkan ID provinsi dan nama provinsi yang memiliki minimal 2 kecamatan. Jadi yang ID provinsi dan nama provinsi yang memiliki minimal 2 kecamatan. Ini juga ditarik tiga tabel. Yang memiliki minimal 2 kecamatan yang mana? ID kotanya 4. Berarti dia 4 itu mana? Madiun sama 3. 3 itu Solo. Ya, berarti Solo, Madiun ada di provinsi mana? Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti itu. Itu saya kira untuk materi dan penjelasan tugas praktikum hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.